Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Juliana Friska Baraja Gugu, NPM 1913013023. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat kuis menggunakan iSpring Quiz Maker. Baik, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu membuka aplikasi dari iSpring. Pada bagian ini kita klik quiz, lalu create quiz. Baik, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Lalu, di sini kita dapat memilih yang pertama yaitu tampilan awal quiz yang akan kita buat. Kita klik introduction. Baik, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, intro slide. Yang kedua, user info. Dan yang ketiga, instruction slide. Baik, di sini saya akan menggunakan user info. Baik, kita akan memasukkan judul kuis. Kuis sistem Colloid. Baik, di sini dengan pilihan bahasa Inggris, tetapi saya akan menggantinya menjadi bahasa Indonesia. Nama, email, lalu saya akan menambahkan dengan kelas, lalu ganti wajib. Di sini terdapat beberapa pilihan yang tidak saya gunakan, jadi saya akan menghapusnya. Baik, kita dapat melihat dengan slide view. Lalu apabila dirasa tulisannya kurang besar, maka kita dapat mengaturnya dengan memperbesarnya. Baik, cukup segini. Baik, di sini kita dapat mengganti format background-nya. Misalnya, di sini saya akan menggunakan warna hijau. Baik, saya ganti. Baik, saya akan menggunakan warna biru. Lalu setelah itu kita akan memulai dengan membuat soal yang pertama. Lalu kita pilih quiz. Di sini terdapat 14 jenis soal. Di sini saya akan menggunakan 11 jenis soal. Yang pertama yaitu multiple choice. Di mana di sini saya sudah menyiapkan soal-soal dalam bentuk Microsoft Word sehingga saya dapat langsung mengcopy pastenya saja. Baik, kita dapat rapihkan.
Baik, kita lihat jawabannya itu C. Lalu untuk respon feedback-nya saya akan ganti dengan kata selamat. Nah, lalu ini akan saya ganti dengan kata dengan tepat. Yuk belajar. Yuk semangat belajar lagi. Baik, untuk skornya apabila benar saya akan memberi nilai 9,09. Baik, lalu bisa kita lihat seperti ini. Untuk backgroundnya saya akan menggantinya pada terakhir setelah semua sudah saya masukkan soalnya. Baik, yang kedua yaitu multiple respon. Di mana multiple respon ini hampir sama seperti pilihan ganda, tetapi kita dapat memilihnya lebih dari satu. Untuk jawaban benar kita beri correction-nya dengan menceklisnya pada bagian ini. Lalu kita dapat menambahnya. Baik, feedback-nya juga akan saya ganti sama seperti tadi. Agar sama, saya akan mengcopy paste-nya saja. Lalu yang ketiga, true or false, benar atau salah. Baik, jawabannya benar. Saya akan ganti dengan bahasa Indonesia. Baik,
Baik, kita ganti feedbacknya di sini saja. Baik, kita dapat lihat tampilannya seperti ini. Lalu ke soal berikutnya, yaitu jawaban singkat. Lalu kita masukkan jawabannya. Baik, dapat kita lihat bahwa feedbacknya otomatis seperti yang kita ingini. Lalu ke soal selanjutnya, di sini saya tidak menggunakan numerik. Langsung ke tipe soal lainnya. Baik, di sini saya akan memasukkan gambar. Kita klik icon pictures, lalu kita pilih gambarnya. Di mana pada pilihan jenis quiz ini yaitu untuk mengurutkan, memindahkan gambar sesuai ataupun pilihan sesuai dengan urutan. Jadi pada jenis soal ini kita disuruh untuk mengurutkan. Baik, tampilannya akan seperti ini. Oke, kita jangan lupa untuk menghapus yang keempat ini. Baik, seperti ini. Ini kita dapat hapus saja agar tampilannya menjadi lebih bagus. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi jenis soal yang keenam. Lalu kita masukkan ke sini pernyataannya.
kita dapat menambahnya. Lalu pasangannya kita masukkan ke sebelah sini. Di sini kita dapat memasukkannya sesuai ataupun acak, karena nanti kita dapat memasukkannya yang sesuai, tetapi nanti apabila di soal ini akan mengacak dengan otomatis. Baik, bidang makanan. Lalu kesehatan. Baik, seperti ini. Baik, setelah itu kita tambahkan jenis soal yang baru, yang ke-7. Di mana tipe soal ini hampir sama dengan tipe soal esai, tetapi di mana di sini dengan mengisi teks yang kosong. Baik. Lalu kita ganti isinya dengan kata jika ragu. Kita dapat melihatnya dengan preview. Baik, seperti itu. Lalu tipe soal yang ke-8. Pada tipe soal yang ke-8 ini, yaitu dengan memilih jawaban yang benar dari pilihan-pilihan, di mana pilihannya ini ke bawah seperti ini. Baik, untuk jawabannya.
seperti ini. Dapat kita lihat misalnya preview. Misalnya pilih gitu. Lalu kita pilih ke 9 maksudnya. Baik tipe soal yang ke-9 yaitu dengan mendrop kata-kata untuk melengkapi kalimat. Baik, kita pilih seperti ini. Kita hapus yang di atas. Kita lihat dulu apakah sudah benar atau belum. Nah, jadi nanti ada 3 pilihan gini, kita memasukkan ke sini gitu. Apakah seperti itu? Nah, seperti ini. Baik, setelah itu kita dapat menggantinya dengan bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu tipe soal yang ke-10. Soal yang ke-10. Di mana tipe soal yang ke-10 ini bertujuan untuk meminta pendapat apakah orang yang mengerjakan kuis ini setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang diberikan. Baik. Baik, di sini kita dapat mengganti apakah setuju atau tidak setuju, ataukah mudah atau susah.
Di sini terdapat ada beberapa pilihan, kita dapat memilihnya. Di sini saya menggunakan setuju atau tidak setuju. Ini pun ada 5 tingkatan pernyataan dari setuju, sangat setuju, setuju, netral, sangat tidak setuju, seperti netral, setuju, dan juga sangat setuju. Kita dapat melihatnya. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat memilihnya. Baik, setelah itu yaitu tipe soal yang terakhir yang akan saya gunakan, yaitu tipe soal esai. Seperti ini. Baik, kita dapat melihatnya. Lalu slide yang terakhir yaitu result dari yang sudah dikerjakan. Baik, di sini saya menggantinya menjadi kata-kata usahamu masih kurang, yuk belajar lebih giat lagi. Baik, untuk kita akan mengubah backgroundnya menjadi sama semua. Baik, langsung semuanya berubah warnanya. Kita dapat mengubah ukuran ataupun jenis huruf. Seperti ini tampilannya. Lalu untuk peraturan lebih kita pilih properties. Kita ganti namanya menjadi puisi.
Di sini saya tidak menggunakan waktu dalam pengerjaan. Lalu skornya saya menggunakan points dengan poin minimal 77. Lalu poin untuk jawaban yang benar yaitu 9,09. Lalu kita ganti ini. Kita dapat memilihnya apakah 11 pertanyaan tersebut dapat tidak urut ataukah berurutan. Di sini saya akan mengubahnya menjadi tidak urut. Lalu apabila sudah dikerjakan, saya ingin kuis ini masuk ke email saya. Jadi kita dapat menceklis pada bagian ini, lalu memasukkan email kita. Baik, kita dapat preview dulu sebelum mempublishnya. Baik, di sini pertanyaannya ini tadi saya masukkan ke dalam pertanyaan nomor 10 atau 9, tetapi di sini menjadi nomor 1 karena saya tadi menceklis pada bagian acak atau random pertanyaan. Ini saya untuk mencobanya jawab dengan secara acak. Baik, seperti ini. Yang ini tadi saya salah memasukkan, jadinya urutannya salah. Nanti akan kita perbaiki. Lalu ini jawabannya bisa panjang. Dan yang terakhir mencocokkan. Pada bagian ini tadi saya salah memasukkan, maka akan saya urutkan seperti ini. Di sini saya tidak jadi untuk pertanyaan secara acak, tapi pertanyaannya harus secara berurutan.
Baik, di sini saya akan memberi nilai 10 saja. Baik, untuk dua macam soal, yaitu yang Likert dan esai ini tidak terdapat poinnya. Kita tidak dapat memasukkan poin. Jadi untuk poinnya saya ganti menjadi 11. Baik, dapat kita lihat lagi. Kita dapat mengeceknya apakah sudah benar atau belum. Baik. Di sini terdapat respon yang sudah saya setting. Next. Kita dapat memberi respon jawaban yang benar.
selesai. Untuk nilainya akan saya ubah menjadi 10 saja. Oke. Setelah sudah selesai, maka kita dapat men-save-nya dengan cara mempublish. Continue. Lalu kita dapat memilih folder mana yang tempat untuk menyimpan. Lalu kita langsung publish. Yes. Open. Kita dapat melihatnya di sini. Lalu kita juga dapat mempublishnya dalam bentuk Word atau LMS atau iSpring Learn. Dan di sini saya juga akan menyimpan dalam bentuk quiz. Save. Seperti ini, jadi dalam bentuk quiz. Baik. Sekian teman-teman video pembuatan kuis sistem koloid dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.